Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Awaluna. Saya berasal dari kelas C Ekonomi Syariah, NIM 21108010077. Saya akan mempresentasikan makalah esai saya yang berjudul Pembinaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar di kalangan mahasiswa di era milenial melalui media sosial. Kata pengantar. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang memiliki kaedah-kaedah sesuai dengan POEB dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah dimiliki, meskipun setiap orang memiliki tingkatan atau kualitas yang berbeda-beda. Orang yang memiliki keterampilan berbahasa secara optimal, setiap tujuan komunikasinya akan dapat dengan mudah tercapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah membentuk pemahaman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital pada kalangan mahasiswa, serta membekali target khalayak dalam berperilaku positif di media sosial, sehingga terbentuk perilaku terbuka overt behavior yang tampak dari target khalayak. Pendahuluan. Keterampilan berbahasa tidak hanya didapatkan dalam pembelajaran di sekolah. Keterampilan berbahasa dimulai dari bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, yang kemudian akan diolah pada jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Seseorang yang memiliki kemampuan berbicara akan lebih mudah menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain, sehingga dapat diterima oleh orang yang mendengar atau diajak berbicara. Jika mahasiswa tidak memiliki kemampuan dalam berbicara, mahasiswa tersebut tidak akan bisa menyampaikan ide atau gagasan kepada forum diskusi. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai oleh peneliti ini saya tersendiri adalah membentuk pemahaman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital pada kalangan mahasiswa, serta membekali target khalayak dalam berperilaku positif di media sosial, sehingga terbentuk perilaku terbuka overt behavior yang tampak dari target khalayak. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, berarti peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan menggunakan metode deskriptif, berarti peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Hasil dan pembahasan. Bahasa merupakan media yang digunakan anggota suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagai identitas diri. Bahasa dapat mengiring kita menembus ruang dan waktu. Melalui bahasa kita dapat mempelajari ilmu, pengetahuan, sejarah maupun adat istiadat suatu bangsa dalam masa tertentu. Bahasa mampu merekam berbagai hal tersebut dalam bentuk lisan maupun tulisan. Semua itu merupakan fungsi bahasa yang telah lama diemban oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun faktanya masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Pembinaan bahasa Indonesia secara daring. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembinaan bahasa Indonesia kepada mahasiswa dilakukan secara daring menggunakan media Zoom Meeting. Dalam kegiatan pembinaan bahasa Indonesia melalui media Zoom Meeting pada mahasiswa ini, mahasiswa dibekali materi tentang ejaan serta ejaan yang pernah digunakan di Indonesia. Ejaan itu sendiri adalah ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungan huruf atau kata sebagai lambang bahasa itu sendiri.
dan dilengkapi dengan penggunaan tanda baca. Pembinaan bahasa Indonesia melalui media sosial. Media sosial sangat menjamur di semua kalangan, termasuk mahasiswa. Hampir semua mahasiswa memiliki akun media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, peran media sosial sangat membentuk dalam pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia karena jangkauan yang sangat luas dan tidak harus tetap tatap muka. Materi yang disajikan pada media sosial dikemas semenarik mungkin agar dapat diterima oleh kalangan milenial. Media sosial yang digunakan pada pembinaan ini yaitu berfokus pada Instagram. Pada media sosial Instagram, konten yang dibagikan berupa pembinaan bahasa Indonesia, berfokus flyer, kata baku, dan pendanaan kata. Secara umum, pembinaan bahasa Indonesia melalui media sosial dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat dan khususnya peserta pembinaan bahasa Indonesia yaitu lapisan mahasiswa. Selain kata baku yang diunggah pada media sosial Instagram, fokus konten ini adalah padanan kata. Salah satu tujuan memberikan wawasan kepada masyarakat akan salah satu perkembangan bahasa Indonesia dengan konten padanan kata bertujuan agar masyarakat penutur bahasa Indonesia lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Dari hasil pembinaan yang dilakukan, media sosial Instagram mendapatkan respon positif dari peserta pembinaan bahasa Indonesia. Banyak pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari hasil unggahan. Hasil unggahan baik itu melalui Instagram dapat menjadi bekal untuk semua kalangan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan POEB yang berlaku. Simpulan: menanamkan pemahaman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara memberikan sedikit materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia kepada mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Melalui unggahan konten dari Instagram dapat memberikan bekal kepada mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaedah kebahasaan yang sesuai dengan EUABE secara lisan dan tulis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.